rekan-rekan atau partisipan yang ada di Teams untuk menanyakan secara langsung, dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu ya. Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan yang sudah kayaknya masuk teman-teman melalui hari WA, ini Ustaz. lemes semua Bang Zaki. Gimana Bang Ustaz? Pada lemes semua hari ini. Enggak Ustaz. Masih semangat Ustaz. Masih sampai semangat ya. Iya, harus semangat Bang Zaki. Masih. Harus tetap semangat Insyaallah nih. Ustaz. Karena ana jadi ingat pesan Nabi SAW ya. Lau qamatil qiyamah. Ini kan detik-detik terakhir ya teman-teman bekerja. Yang kadang kala udah antar malam sudah habis. Selesai semuanya. Lau qamatil qiyamah. Andai kata terjadi kiamat, sangkakala ditiupkan. Bintang-bintang berjatuhan. Gunung meletus. Wa fiyadi ahadikum fasilah. Dan salah seorang kalian itu memegang tunas yang mau ditanamkan. Dia tahu bakal terjadi kiamat. Apa yang harus dilakukan? Dibuang? Jangan dibuang. Fa in istata'a ayyaghrisa. Kalau dia bisa menancapkannya, menanamkannya sebelum kiamat itu selesai, terjadi, falyaghris. Hendaklah dia melakukan hal itu. Jadi di detik-detik terakhir, teman-teman yang bekerja hari ini, maka berusahalah untuk menutupnya dengan husnul khatimah. Sempurnakan kerjaan. Minta pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tunjukkan kepada Allah bahwa engkau memang seorang pekerja yang bukan hanya melihat kepada uang, tapi melihat bahwa apa yang dikerjakan kelak akan berada dalam timbangan kebaikan di hari kiamat. Barakallahu fiik. Baik, tafadhol Bang Zaki. Masyaallah Ustaz. Baik, ada yang penanya langsung atas nama Risti. Jika ini Umahat minta tolong ini videonya tidak usah diaktifkan, namun hanya suaranya saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Kemarin itu gini Ustaz, saya itu divonis sakit gitu Ustaz. Nah. Dulu saya pernah mendengar kajian Ustaz. Orang yang bersabar adalah ketika ditimpa musibah yang pertama, jadi pertama ditimpa musibah maksudnya mendengar apa aja, kematian, apa sakit gitu, sabar, itu berarti orang yang sabar. Pertama mendengar benturan berarti orang yang sabar. Waktu itu saya itu dikasih tahu kalau sakit ini gitu Ustaz. Tapi saya menangis, itu apa namanya, bukan sabar itu Ustaz. Masya Allah. Nah, Ibu nangis doang, ngomong apa waktu itu? Cuma ngomong sakit apa gitu aja. Ustaz, gitu sama gitu. Tapi akhirnya saya bisa menerima, saya sudah tidak nangis, sudah memang itu sudah ketentuan. Saya tidak bilang innalillahi wa innalillahi rojiun gitu Ustaz. Nah, subhanallah. Barakallahu fiik. Iya. Iya, Bu. Syukran Ustaz. Subhanallah ya. Sabar itu kedudukan yang sangat tinggi di dalam keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr." Tidaklah seorang mendapatkan karunia dari Allah, pemberian dari Allah yang lebih luas dari kesabaran. Dan orang yang bersabar itu balasannya tidak terhingga. Siapa orang yang sabar? Ini yang jadi masalah buat kita bersama. Apakah kita sudah bersabar apa belum? Atau ana bersabarnya itu terpaksa? Yes. Gimana lagi ya? Tapi ada orang yang kata Allah Azza wa Jalla, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah,
apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kami bakal kembali kepada Allah. Ini orang yang sabar. Menangis nggak ada masalah. Bersedih itu bukan berarti dia tidak bersabar. Karena Rasulullah SAW menangis ketika putranya meninggal dunia, Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihissalam meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah, gimana kau nangis ya Rasul? Kata Nabi alaihissalam, innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati bersedih. Supaya kita paham, sedih ini tidak bertentangan dengan sabar. Innal qalba la yahzan. Hati itu bersedih. Wa innal aina la tadma. Mata meneteskan air. Menangis. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita nggak boleh mengatakan kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang ketika tertimpa musibah, dia tidak mengucapkan kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia masih masuk dalam kategori sabar. Tapi kalau sabarnya itu setelah berhari-hari baru dia, oh iya wis. Setelah berhari-hari berarti dia tidak masuk dalam as-sabirin. Jadi kalau dikatakan tadi tertimpa musibah, lalu dia menangis. Ya Allah, mudah-mudahan jadi baiknya semua. Artinya dia mengucapkan ucapan seperti itu dengan yakin semuanya dari Allah, aman. Dia termasuk yang bersabar. Tapi kalau setelah berhari-hari ada pikiran, kenapa ya aku kok dikasih musibah ini sama Allah? Kenapa? Berarti dia belum sampai tingkatan sabar. Tinggal diperbaiki. Karena sabar ini tingkatan yang tinggi loh. Orang yang bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita katakan ketika tertimpa musibah, itu kita. Itulah kita. Mungkin orang itu lupa dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia mengatakan, ya Allah, semua sudah ketentuanmu, ya Allah. Sama aja insya Allah. Karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika dengar berita, dia divonis kanker stadium 4. Ya Allah, pasti semua ada hikmahnya. Dia menyerahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga tetap dalam kategori orang-orang yang bersabar. Tapi kalau dikatakan tadi sabarnya setelah berhari-hari ya, dia dikasih tahu, keluarganya datang yang sabar, besok datang lagi sabar, dia masih meronta, jiwanya masih meronta, belum mau dengan ketentuan Allah, itu berarti belum sabar dia. Setelah berhari-hari baru dia sabar. Seperti orang yang tinggal mati anaknya. Atau orang yang di PHK. Dia sehari, 2 hari, 3 hari itu masih bingung. Ini itu macam-macam. Setelah sebulan, ya mau gimana lagi ya. Oh, belum masuk konteks orang-orang yang sabar. Jadi tingkatannya itu yang pertama ada jaza namanya. Orang ini yang kayaknya marah-marah dia. Dengan tidak menerima takdir itu. Yang kedua, ada orang yang sabar itu menahan diri, menahan lisannya, tidak melakukan tindakan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Dia tahan. Kemudian yang ketiga ada tingkatan ridho. Yang keempat tingkatan syukur. Orang ini menerima dan berterima kasih kepada Allah atas musibah. Tatkala dia memandang itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, membuat kita semakin dekat sama Allah. Dia akhirnya bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab.